Berteriaklah. Di bawah tatapan mata triliunan orang yang tak terhitung jumlahnya, monumen Dewa Zetian menyusut dengan cepat, dan dengan cepat menyusut menjadi setinggi 1 meter dan selebar setengah meter. Seketika, monumen para dewa bergetar, berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke langit yang jauh. Monumen dewa akan terbang menjauh. Melihat pemandangan ini, banyak orang menghela nafas diam-diam dan menyesalinya. Kali ini, terlalu sedikit orang yang mendapat manfaat dari monumen Zetian, dan kebanyakan dari mereka tidak memperoleh apapun. Namun, mereka percaya bahwa selama monumen Dewa Zetian terus mencerahkan mereka, mereka pasti akan memperolehnya. Hanya saja waktu ketika monumen Dewa Zetian muncul tidak teratur, dan akan terbang menjauh setelah jangka waktu tertentu. Bagaimana mungkin memberi mereka waktu untuk mencerahkan sepanjang waktu? Kemana harus pergi? Tepat saat monumen Zetian terbang menjauh, beberapa dengusan dingin keluar. Kemudian, beberapa tangan besar merobek kekosongan, mengandung kekuatan yang mengerikan, dan tangan penguji meraih prasasti Zetian yang terbang menjauh. Pada saat pertama, hampir 1000 orang menembak. Di antara mereka, ada banyak orang kuat di ranah Xianzun, dan ada lebih banyak orang kuat di ranah Xiandi. Kecepatan Zetian Bei tidak lambat, tetapi kecepatan tembakan kuat ini tidak lambat. Dalam sekejap, beberapa tangan besar mendekati Zetian Bei, dan mereka telah meraih Zetian Bei, yang telah menyusut berkali-kali. Bisakah monumen para dewa ditangkap? Jika demikian, bukankah mungkin untuk mencerahkannya sepanjang waktu? Melihat orang-orang ini melakukan pekerjaan mereka, banyak orang di sekitar memperhatikan dengan saksama. Klik. Melihat bahwa beberapa tangan besar akan memegang monumen Dewa Zetian. Pada saat ini, beberapa guntur dan kilat ungu muncul dari udara tipis, langsung membombardir tangan-tangan besar itu. Boom! Ada suara keras, dan tangan-tangan besar terdekat hancur berkeping-keping di bawah pemboman guntur dan kilat ungu, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Pada saat tangan besar itu patah, orang yang menjulurkan tangan besar itu terkejut seolah-olah tersengat listrik, lalu dia mendengus tanpa sadar. Bahkan seseorang di dekatnya menemukan bercak darah tumpah dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, lebih banyak guntur dan kilat ungu muncul dari udara tipis. Setiap tangan besar dilindungi oleh guntur dan kilat ungu. Semua tangan besar ini terguncang menjadi debu pada awalnya, dan guntur dan kilat ungu menghilang. Dengan monumen Dewa Zetian juga berubah menjadi cahaya putih dan tenggelam ke langit yang jauh, menghilang di depan mata semua orang. Pada saat tangan besar itu hancur oleh guntur dan kilat ungu, beberapa orang yang tangannya yang besar hancur langsung terhantam keras, menyemburkan darah. Pikiran terluka, sulit untuk pulih. Saya khawatir saya tidak akan bisa menerobos. Seorang pria kuat di alam abadi menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, berkata dengan wajah jelek. Dia adalah salah satu orang yang baru saja menembak, dan kekuatannya mencapai alam Xianzun, yang sangat menakutkan. Namun, saat ini dia penuh dengan penyesalan. Baru saja, pikirannya terhantam keras oleh guntur dan kilat ungu. Jika tidak ada kecelakaan, mustahil baginya untuk memulihkan pikirannya yang terluka. Jika pikiran mereka tidak dapat dipulihkan, kekuatan mereka tidak akan meningkat, belum lagi induksi malapetaka ilahi, dan mereka akan menjadi dewa melalui malapetaka. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk ribuan orang yang telah menembak sebelumnya, wajah mereka muram dan pucat. Pikiran mereka telah terpukul keras. Cedera fisik juga dapat dipulihkan dengan berbagai ramuan dan harta surga dan bumi. Namun, kata-kata pikiran itu sangat sulit untuk dipulihkan. Hukuman langit dan bumi. Dewa langit dan bumi adalah aturan langit dan bumi. Jika kau ingin mengambilnya sendiri, kau akan dihukum oleh langit. Seorang peri mendesah dengan wajah jelek, lalu menghilang di tempat dengan goyangan. Aku khawatir Xianzun tidak akan dapat mencapai kehidupan ini. Bahkan jika dia merasakan malapetaka ilahi, dia akan mati dalam perampokan setelah pikirannya terluka parah. Itu saja, kata seorang kaisar peri dengan suara rendah dengan wajah jelek, dan segera menghilang di tempat. Orang-orang ini dihukum oleh langit dan bumi ketika mereka mencoba mengambil monumen Dewa Zetian sebagai milik mereka sendiri. Meskipun guntur dan kilat ungu hanya menghancurkan tangan dan pikiran kuat yang mereka tonjolkan, itu adalah hukuman yang sangat serius untuk merusak pikiran dengan parah.
Baru kurang dari setahun sejak aku datang ke sini, dan aku tidak menyangka monumen Dewa Zetian terbang menjauh. Seorang peri mendesah ke langit, menyesalinya. Saudaraku, kamu baru di sini selama setahun. Lumayan, aku baru saja tiba, dan aku bahkan tidak melihat monumen Sen Zetian, kata seorang abadi lainnya dengan nada tertekan. Aku telah berada di sini selama ratusan tahun, tetapi aku tidak memperoleh apapun. Mereka yang datang ke sini pagi-pagi sekali bahkan lebih tertekan. Ayo pergi, itu tergantung pada kesempatan. Banyak abadi menghela nafas dengan enggan, mulai mempercepat, dan terbang keluar dari Tianyingling. Auzu.com Monumen para dewa semuanya telah terbang menjauh, dan mereka tidak memiliki arti untuk melanjutkan di sini. Pada saat ini, Murong Yu masih duduk bersila di tanah. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan hitam yang kacau, dan orang-orang di luar tidak dapat melihat Murong Yu di udara hitam. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat terus terpancar dari tubuh Murong Yu, menjadi semakin kuat. Dan wilayah kekuasaan Murong Yu juga terus mendekati wilayah kekuasaan Raja Peri. Beberapa wanita cantik, Xiao Sheng Zhang Fan sopan. Saya tidak tahu apakah Xiao Sheng cukup beruntung untuk mengundang para wanita cantik keluar untuk minum. Ketika Murong Yu menerobos, seorang pemuda berwajah putih berjalan mendekat dengan beberapa orang dan menatap Zhao Ziqing dan yang lainnya sambil tersenyum. Sebelum monumen Dewa Zetian menghilang, semua orang yang datang ke sini ingin mendapatkan manfaat dari monumen Dewa Zetian. Tidak ada yang membuang-buang waktu. Pada saat itu, tidak ada masalah sama sekali. Namun pada saat ini, monumen Dewa Zetian menghilang, dan beberapa orang siap untuk bergerak. Namun, Zhao Ziqing dan yang lainnya menggunakan warna asli mereka, dan ketika mereka terlihat oleh beberapa orang, mereka terkejut menjadi orang surgawi. Orang-orang seperti Zhang Fan bahkan datang langsung untuk memulai percakapan. Tidak tertarik. Ketiga wanita itu menaruh seluruh hati mereka pada Murong Yu, dan mereka bahkan tidak melihat Zhang Fan. Dan Yu Mengqing berkata bahkan lebih tidak sabar. Cahaya dingin melintas di mata Zhang Fan, dan beberapa langkah lebih dekat, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Saya dari keluarga Zhang di prefektur Tianying. Apakah beberapa wanita cantik benar-benar tidak tertarik untuk minum dengan mereka? Saya benar-benar ingin minum dengan mereka. Bertemanlah. Keluarga Zhang, kekuatan besar di negara bagian Tianying, kekuatan kelas 1 di dunia peri. Meskipun bukan yang terkuat di negara bagian Skyhawk, itu juga salah satu keluarga terkuat. Haha, dengan begitu banyak wanita cantik, Zhang Fan, bukankah baik bagimu untuk sendirian? Saya, Li Song, juga datang untuk mendapatkan cahaya, dan saya berharap beberapa wanita cantik akan menikmati wajah mereka. Seorang pria muda dengan kemeja kuning pucat datang. Saat ini, namanya adalah Li Song, yang berasal dari keluarga Li di prefektur Tianying. Kekuatan keluarga Li mirip dengan keluarga Zhang, dan kekuatannya sangat kuat. Wanita secantik itu, bagaimana mungkin aku lebih rendah darinya? Suara Li Song belum jatuh, suara lain terdengar. Pada saat yang sama, seorang pemuda di Xingyi datang. Orang ini berasal dari keluarga Huang di prefektur Tianying, Huang Kun. Gulung, Mu Liyue melirik ketiganya dengan dingin, dan tiba-tiba berteriak dengan dingin. Awalnya, Zhang Fan dan ketiganya tersenyum. Tetapi ketika Mu Liyue berteriak dengan marah, semua ekspresinya tiba-tiba berubah. Ketiga pria ini tampak ramah di permukaan, seperti orang baik. Tetapi jika Anda mempercayainya, Anda akan menjadi tragis. Ketiga orang ini adalah murid laki-laki terkenal di negara bagian Tianying, mengandalkan kekuatan keluarga, mereka melakukan banyak penindasan dan intimidasi terhadap pria dan wanita. Jika Murong Yu membuka matanya saat ini, dan kedapat melihat bahwa ketiga orang ini pastilah berlama-lama hitam, mereka adalah penjahat bintang. Apakah Anda bersulang dan tidak minum anggur yang enak? Saya mengundang Anda untuk tidak pergi, Anda tidak tahu malu. Wajah Zhang Fan berubah suram, dan matanya penuh dengan tatapan cabul pada keempat putri Zhao Ziqing. Faktanya, mata mereka terutama tertuju pada Zhao Ziqing, Mu Liyue dan Yu Mengqing. Bagaimana dengan Mu Tong? Meskipun yang panjang itu cantik, masih ada celah besar antara Zhao Ziqing dan mereka bertiga. Bukan karena Mu Tong tidak cantik, tetapi sebenarnya karena Zhao Ziqing dan yang lainnya terlalu cantik. Kalian mencari kematian.
Teriakan keras datang, dan kemudian cahaya keemasan muncul dari udara tipis, membawa kekuatan yang mengerikan ke Zhang Fan dan menghantamnya dengan keras. Namun kera emas bermata api akhirnya bergerak. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Zhang Fan adalah alam Raja Peri. Melihat kera emas bermata api itu hanya berada di alam abadi mendalam 9 hari, dia tidak bisa menahan tawa, dan mengulurkan tangannya yang besar dengan ekspresi jijik, dan meninju gada emas yang dibombardir itu. Boom! Setelah suara keras, kekuatan yang mengerikan meledak, dan gada emas itu tertegun hingga terbang oleh kekuatan yang kuat itu. Kera emas bermata api juga terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun, Zhang Fan di alam Raja Abadi menjadi pucat, dan seluruh orang itu terkejut hingga terbang puluhan langkah. Menetapkan vonis di atas satu sama lain. Zhang Fan, kekuatanmu lebih kuat dari sebelumnya. Kamu benar-benar dipaksa mundur oleh Dewa Mendalam 9 Surga. Li Song menyombongkan diri dengan suara yang sedikit meremehkan. Hati Zhang Fan sangat marah, dan wajahnya memerah. Ini karena kemarahannya di wajahnya. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Bagus sekali. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Kau tidak akan bisa lolos dari telapak tanganku. Zhang Fan menatap kera emas bermata api itu dengan ekspresi muram, dan akhirnya berkata kepada ketiga putri Zhao Ziqing. Pamanmu, hari ini pamanmu akan membunuhmu. Kera emas bermata api itu sangat marah, tubuhnya bergoyang, dan dia mengayunkan tongkat emasnya ke arah Zhang Fan dan membunuhnya lagi. Lancang, kali ini Zhang Fan tidak melakukan apapun. Salah satu pengawalnya melangkah di depan Zhang Fan dan menamparkan balik kera emas bermata api itu dengan telapak tangannya. Ding ding ding, kera emas bermata api mundur puluhan mil jauhnya secara berurutan. Kekuatan horor membombardirnya dengan darah dan darah. Jika bukan karena Xiahou Zuo yang secara diam-diam melarutkan sebagian besar kekuatannya selama proses ini, saya khawatir kera emas bermata api akan terpukul keras. Xianjun, kera emas bermata api menatap pria parubaya yang menembak dengan ekspresi marah. Kera emas bermata api itu kuat, meskipun hanya di ranah Dewa Mendalam 9 Surga, Raja Peri biasa bukanlah lawannya. Dan satu telapak tangan dapat menembaknya terbang, dan bahkan dapat melukainya dengan parah, setidaknya pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Abadi. Orang-orang seperti Zhang Fan datang untuk mencari masalah, dan Xiahou Zuo tidak repot-repot melihat mereka. Bagaimanapun, yang terkuat di antara orang-orang ini hanyalah alam Raja Peri. Tingkat kekuatan ini seperti semut di mata Xiahou Zuo. Namun, Xiahou Zuo juga sedikit kesal ketika dia melihat bahwa orang kuat di alam penguasa abadi pihak lain benar-benar telah mengambil tindakan, dan dia masih berurusan dengan kera emas bermata api yang hanya memiliki alam Dewa Mendalam 9 Surga. Seketika, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Namun, tepat ketika dia ingin menghukum dan mengusir lalat-lalat ini, suara Zhao Ziqing muncul di telinganya, "Senior Xiahou, mereka tidak perlu merepotkanmu untuk melakukannya. Kamu hanya perlu mengawasi dan jangan biarkan mereka mengganggu Murong." "Baiklah, aku akan mengurus orang-orang ini." Xiahou Zuo menatap Zhao Ziqing dalam-dalam. Karena Zhao Ziqing memiliki begitu banyak, dia tidak keberatan. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di ranah Kaisar Abadi, cukup untuk memastikan bahwa Zhao Ziqing tidak akan terluka. "Beri kalian 10 napas sejauh yang aku bisa, setelah 10 napas, bunuh tanpa ampun." Zhao Ziqing melangkah maju beberapa langkah dan mendatangi Zhang Fan dan yang lainnya dengan ekspresi dingin dan tatapan membunuh. Melihat Zhao Ziqing yang cantik, Zhang Fan dan yang lainnya menunjukkan warna cabul. Dan Zhang Fan, saat ini, menatap Zhao Ziqing dari atas ke bawah dengan mata hijaunya. "Gadis yang sangat seksi, tapi aku menyukainya." Zhang Fan menatap Zhao Ziqing dengan mata cerah, dan berkata dengan tidak bermoral, tanpa memperhatikan kata-kata Zhao Ziqing. "Masih ada waktu untuk 5 napas." Zhao Ziqing menatap Zhang Fan dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. "Gadis kecil, bagaimana kalau kembali bersamaku? Lebih baik mengikutiku dan minum makanan pedas daripada mengikuti hutan-hutan terlantar ini." Zhang Fan tersenyum, mengulurkan tangannya ke wajah Zhao Ziqing dan menyentuhnya. Cahaya dingin melintas di mata Zhao Ziqing, dan kemudian dia menamparnya. Tersentak. Setelah tamparan keras di wajah, Zhang Fan tiba-tiba dibawa pergi. Zhao Ziqing benar-benar ditampar.
Kecepatan Zhao Ziqing terlalu cepat, kecuali Xiahou Zuo, bahkan pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Abadi tidak bereaksi. Namun, segera, pengawal Zhang Fan, ahli di ranah Raja Abadi, telah bereaksi. Pengadilan kematian. Pria parubaya itu berteriak dengan cahaya yang ganas di matanya. Dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih Zhao Ziqing. Dengan tangan besar terbuka, gelombang kekuatan yang mengerikan muncul dari antara 5 jari, merobek kekosongan, dan mencekik Zhao Ziqing dengan ganas. Cahaya dingin melintas di mata Xiahou Zuo, tetapi dia tidak bergerak, karena Zhao Ziqing yakin dapat menyelesaikannya. Xiahou Zuo juga ingin melihat kekuatan Zhao Ziqing yang sebenarnya. Tentu saja, Xiahou Zuo tidak bergerak, bukan berarti dia hanya bersantai. Pada saat ini, dia telah secara diam-diam mengganti kekuatannya, dan begitu Zhao Ziqing dalam bahaya, dia akan segera mengambil tindakan. Melihat Zhang Yuan membunuhnya, Zhao Ziqing tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, tetapi sebaliknya, ada rasa perang yang kuat. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Zhao Ziqing tiba-tiba terbakar dengan api Dewa Phoenix. Pada saat yang sama, Zhao Ziqing berteriak, api Dewa Phoenix yang tak berujung mengembun menjadi pedang dewa, mencekik masa lalu dengan kekuatan yang telah ditebas Zhang Yuan. Ledakan. Setelah suara keras itu, pedang dewa yang dipadatkan Zhao Ziqing tidak menghalangi kekuatan Zhang Yuan, dan benar-benar patah. Namun, Zhang Yuan juga kehilangan sebagian kekuatannya. Zhao Ziqing mendengus dingin, sekali lagi membentuk pedang ajaib, dan segera menebas. Setelah suara keras lainnya, kekuatan Zhang Yuan hancur. Namun, Zhao Ziqing juga terguncang maju mundur beberapa langkah. Ekspresi terkejut muncul di wajah Zhang Yuan. Meskipun dia baru mencapai tahap awal Raja Peri, Zhao Ziqing bahkan belum mencapai ranah Raja Peri. Namun, Zhao Ziqing mampu mengguncangnya dengan keras. Meskipun Zhao Ziqing berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ada celah besar di antara kedua belah pihak. Zhang Yuan, jangan bunuh bajingan ini. Bajingan, berani memukulku. Aku akan memberitahumu apa yang lebih baik daripada kematian. Mata Zhang Fan berkedip dengan ganas dan penuh kebencian. Dia ditampar di wajahnya oleh seorang wanita, dan rasa malu ini membuatnya tak tertahankan. Zhang Fan, wanita ini juga cantik, jadi akan sia-sia untuk membunuhnya. Mengapa tidak menurunkannya dan memberikannya kepada saudaraku untuk menikmatinya terlebih dahulu? Li Song berkata sambil tersenyum, dan tidak menyembunyikan kata-kata mereka. Jangan khawatir, bajingan ini, wanita, dan 3 bajingan lainnya tidak bisa melarikan diri. Aku akan memberikannya kepadamu ketika aku sudah cukup, dan kemudian aku akan memberimu hadiah. Aku yakin banyak orang sangat menyukainya. Zhang Fan matanya bersinar dengan semangat dengki, dan dia berkata dengan senyum menyeringai. Orang-orang ini harus dibunuh secara langsung. Apakah Anda ingin saya membantu? Huang Kun juga berjalan mendekat, menatap Xiahou Zuo dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, mereka tidak bisa lari. Zhang Fan mencibir, melihat pertempuran antara Zhang Yuan dan Zhao Ziqing. Auzu.com saat ini, Zhao Ziqing dan Zhang Yuan telah bertarung untuk waktu yang lama. Namun, bagaimanapun juga, ada kesenjangan besar dalam kekuatan di antara mereka. Meskipun kekuatan Zhao Ziqing kuat, tetapi Zhang Yuan berada di bawah angin. Namun, itu hanya kerugian. Zhao Ziqing belum menunjukkan kekalahannya. Api ilahi Phoenix-nya terlalu menakutkan, bahkan jika Zhang Yuan adalah orang kuat di alam Raja Abadi, dia tidak berani terlalu memaksakan. Gadis kecil ini seharusnya menjadi orang yang mendapatkan manfaat sebelumnya. Phoenix Divine Fire, apakah dia benar-benar diwarisi dari klan Phoenix? Atau apakah dia membangkitkan darah Phoenix? Setelah Shenze Tianbei terbang menjauh, kebanyakan orang meninggalkan Tianyingling untuk pertama kalinya. Namun, ada banyak orang yang belum pergi. Pada saat ini, melihat seseorang bertarung di sini, banyak orang berkumpul. Wanita ini sangat kuat, dan orang kuat yang bertarung di ranah alam dengan ranah Raja Abadi, meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak pernah gagal. Saya tidak tahu apakah dia begitu kuat sejak awal, atau apakah itu terkait dengan manfaat yang dia dapatkan dari Shenze Tianbei. Dia tampaknya hanya memiliki alam abadi mendalam 9 surga sebelumnya. Namun, meskipun dia telah mendapat manfaat dari prasasti Dewa Surgawi, saya khawatir dia tidak akan selamat hari ini.
Orang-orang yang dia provokasi adalah murid-murid muda dari kekuatan besar di negara bagian Skyhawk, dan wanita ini adalah yang terkuat. Mereka semua berada di ranah Raja Abadi, saya khawatir itu bukan lawan Zhang Fan. Apakah Anda ingin seorang pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat? Selamatkan beberapa dari mereka, mungkin mereka akan jatuh cinta pada Anda pada pandangan pertama, dan kemudian mereka akan setuju dengan Anda. Keluar, saya tidak mampu memprovokasi anak-anak muda yang jahat itu. Lihat saja keseruannya, simpan saja atau apalah, pikirkan saja. Tidak banyak orang yang mampu menanggung latar belakang keluarga Zhang Fan. Di sisi lain, Zhao Ziqing bertarung melawan Zhang Yuan. Zhao Ziqing selalu berada di posisi terbawah, tetapi mustahil bagi Zhang Yuan untuk mengalahkan Zhao Ziqing dalam waktu singkat. Phoenix muncul. Selama pertempuran, Zhao Ziqing tiba-tiba berteriak dalam hatinya. Pada saat yang sama, Zhao Ziqing dengan keras mendengar suara, bang, yang keras. Pada saat yang hampir bersamaan, api ilahi Phoenix yang tak berujung keluar dari tubuhnya, dan akhirnya seekor Phoenix merah menyala mengembun di kehampaan di atas kepalanya. Begitu sisi Phoenix muncul, aura yang tampaknya berasal dari alam kuno dan liar keluar dari Phoenix. Paksaan yang sangat mengerikan menyebar, mengejutkan surga dan dunia, dan menghalangi semua makhluk hidup. Pada saat ini, setiap orang dalam jarak puluhan ribu mil di sekitar alun-alun merasakan paksaan yang mengerikan dari zaman kuno. Banyak orang yang terhalang oleh paksaan yang mengerikan ini secara tidak sadar dan melangkah mundur. Bahkan, beberapa dari mereka yang tidak kuat gemetar oleh kekuatan pemaksaan ini. Ini hanyalah aura Phoenix yang tidak disengaja. Jika aura ini dipadatkan terhadap orang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai wilayah Raja Peri. Yang kuat akan langsung ditekan oleh paksaan teroris ini. Cang, burung Phoenix mengeluarkan suara yang keras dan jelas. Kemudian, burung Phoenix berubah menjadi kilatan api dan melesat ke arah Zhang Yuan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Selama proses ini, kedua cakar burung Phoenix, yang tampak seperti senjata dewa, mengandung kekuatan yang mengerikan dan menghancurkan langit, lalu menghantam Zhang Yuan. Wajah Zhang Yuan tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa jika dia ditangkap oleh burung Phoenix itu, dia akan terkelupas bahkan jika dia tidak mati. Burung Phoenix itu sangat kuat. Itu memberi Zhang Yuan perasaan yang tak tertandingi, dan membuatnya tidak dapat melawan. Namun, Zhang Yuan adalah orang kuat di alam Raja Peri. Aku melihatnya berteriak, meningkatkan kekuatan-kekuatannya hingga batasnya dalam sekejap, dan kemudian meledakkan dengan tinjunya dengan cepat. Ledakan, burung Phoenix itu bergegas turun, dan pertama-tama bertabrakan dengan kekuatan Zhang Yuan. Kekuatan yang mengerikan itu meledak dengan ganas, dan Zhang Yuan menyemburkan seteguk darah. Kekuatannya telah dimusnahkan oleh burung Phoenix itu. Meskipun Phoenix sedikit redup saat ini, ia tidak menghilang, dan masih memusnahkan Zhang Yuan dengan sangat cepat. Aku bertarung denganmu. Zhang Yuan meraung, dan serangkaian kekuatan yang mengerikan meledak, dan mereka bertarung dengan liar dengan Phoenix. Boom, boom, boom. Ledakan kekuatan Zhang Yuan sangat kuat, dan Phoenix yang dibombardir terus-menerus memudar. Namun, konsumsinya juga sangat menakutkan. Pada saat ini, kekuatannya telah dikonsumsi lebih dari setengah. Dengan keras, Zhang Yuan memukul Phoenix dengan pukulan yang ganas. Akhirnya, Phoenix itu hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Namun, sebelum Zhang Yuan menghela napas lega, sentuhan cahaya pedang melesat dari kejauhan membawa napas kematian. Embusan, cahaya pedang menyala, dan kepala Zhang Yuan terangkat ke langit, disertai dengan darah yang naik ke langit. Seorang pria kuat di alam Raja Peri terbunuh. Dibunuh oleh Zhao Ziqing, yang hanya berada di alam Raja Peri. Diam, semua orang di sekitar terdiam, dan semua orang menatap Zhao Ziqing dengan mata terkejut, dan terpana oleh kekuatannya yang kuat. Setelah memenggal kepala Zhang Yuan, tubuh Zhao Ziqing juga bergetar, seolah-olah dia akan berdiri tidak stabil. Yu Mengqing dan Mu Liyue bergegas terbang dan memegang Zhao Ziqing. Meskipun Zhao Ziqing berhasil memenggal kepala Zhang Yuan, tetapi konsumsinya agak tinggi. Terutama perubahan Phoenix, hampir menghabiskan kekuatan Zhao Ziqing. Zhang Yuan dipenggal. Melihat mayat Zhang Yuan tergeletak diam di tanah, Zhang Fan tertegun, dan dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Zhang Yuan adalah pengawal yang diberikan kepadanya oleh keluarga, kuat, dan orang kuat di alam Raja Abadi.
Orang kuat seperti itu dipenggal oleh Zhao Ziqing di alam Raja Abadi, bahkan jika Zhang Fan melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Zhang Yuan sudah mati, tiba-tiba cahaya yang ganas melintas di mata Zhang Fan, dan dia terbangun. Segera, dia menatap sosok Zhao Ziqing dengan sangat getir, dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Li Song dan Huang Kun juga tiba-tiba berubah warna kulitnya, dan sosok mereka bergerak mundur tanpa sadar. Kalian baru saja pergi. Pada saat ini, suara samar, tetapi membunuh terdengar di telinga Zhang Fan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Zhang Fan, yang mundur dengan keras, tampaknya menabrak dinding secara tiba-tiba, dan tertabrak dan terlempar keluar. Apa-apaan ini? Zhang Fan terkejut dan melihat ke depan. Namun, dia terkejut karena tidak ada apa-apa di depan mereka. Pada saat yang sama, Li Song dan yang lainnya juga sama. Siapapun yang berani melangkah akan mati. Suara dingin menyebar, dan niat membunuh yang kuat, seperti es, membanjiri dunia. Pada saat ini, Murong Yu, yang telah duduk di tanah sepanjang waktu, berdiri perlahan, dan aura yang kuat terus terpancar darinya, dan kekosongan yang bergetar terus beriak di sekelilingnya, mengejutkan. Langit dan dunia. Alam Raja Abadi. Ketika dia melihat Murong Yu berdiri, mata Xiahou Zuo meledak, dan sentuhan kegembiraan terungkap di wajahnya. Itu benar, kekuatan Murong Yu telah berhasil menembus ke alam Raja Peri. Kembali ke masa lalu, kembali ke masa ketika Zhao Ziqing dan Zhang Yuan bertarung. Sebelum Zhao Ziqing dan Zhang Yuan bertarung, Murong Yu sudah mulai menyerang alam. Selama pertempuran mereka, Murong Yu akhirnya berhasil menerobos ke alam Raja Peri. Namun, pada saat itu, mata semua orang tertarik oleh pertempuran antara Zhao Ziqing dan Zhang Yuan. Terobosan ranah Murong Yu tidak menyebabkan fenomena langit dan bumi apapun, jadi hampir tidak ada yang menemukan bahwa ia benar-benar telah memasuki ranah Raja Peri dari ranah peri mendalam 9 hari. Namun, Murong Yu tidak segera berhenti berlatih begitu ranahnya menerobos. Sebaliknya, ia terus berlatih dan memperkuat ranahnya. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya menstabilkan ranahnya di ranah Raja Peri, dan kemudian bangun. Ketika ia bangun, itu terjadi ketika Zhang Fan hendak melarikan diri. Bagi Zhang Fan dan yang lainnya, meskipun Murong Yu telah membuat terobosan sebelumnya, dia dapat melihat dengan jelas. Hanya saja dia sedang menerobos pada saat itu, dan dia tidak terbangun di saat kritis. Tentu saja, ini juga karena Xiahou Zuo. Kalau tidak, bahkan jika Murong Yu melepaskan kesempatan ini untuk menerobos, dia akan terbangun dan membunuh Zhang Fan dan yang lainnya. Dengan Kaisar Abadi Xiahou Zuo, Murong Yu tidak akan khawatir tentang keselamatan Zhao Ziqing dan yang lainnya, jadi dia akan merasa lega untuk mencapai alam. Murong Yu secara alami tidak akan melepaskan sampah seperti Zhang Fan. Oleh karena itu, ketika dia melihat Zhang Fan hendak melarikan diri, Murong Yu menggunakan kekuatan ruang dan meletakkan ban lengan ruang di depan mereka, menghalangi sosok mereka dan mencegah mereka melarikan diri. Bajingan besar. Saat Murong Yu berdiri, ketiga wajah wanita Zhao Ziqing akhirnya menunjukkan kegembiraan. Karena mereka menemukan bahwa Murong Yu telah menerobos ke alam Raja Peri. Kekuatan menjadi lebih kuat. Murong Yu mengangguk, melambaikan semburan kekuatan hidup ke tubuh Zhao Ziqing, memulihkan luka-lukanya. Sebenarnya, Zhao Ziqing tidak banyak terluka, dia hanya menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Siapa yang memberimu keberanian untuk melindungi langit? Bahkan ide wanitaku berani bertarung. Tapi hari ini aku dalam suasana hati yang baik, jadi aku tidak peduli padamu. Serahkan semua hartamu, lalu bersujud dan minta maaf, tinggalkan tanganmu yang bisa berguling dengan satu kaki. Murong Yu menoleh untuk melihat Zhang Fan dan yang lainnya, menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan. Ketika mereka mendengar separuh kalimat pertama Murong Yu, semua orang di sekitar mereka berpikir bahwa Murong Yu adalah orang baik. Mereka tidak peduli tentang itu, berpikir bahwa Murong Yu akan membiarkan Zhang Fan dan yang lainnya pergi. Namun, ketika mereka mendengar separuh kalimat berikutnya, mereka semua terdiam. Ini juga disebut suasana hati yang baik. Tidak peduli dengan Zhang Fan dan yang lainnya. Jika ini bukan peduli, lalu apa peduli? Orang-orang di sekitar terdiam, tetapi Zhang Fan dan yang lainnya pucat. Wah, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita.
Huang Kun melangkah maju dan berkata dengan ekspresi muram di wajah Murong Yu. Oh, itu tidak ada hubungannya denganmu. Li Song, apakah kamu berpikir seperti itu? Murong Yu tidak berbicara, tetapi menatap mereka berdua dengan samar. Li Song tiba-tiba mencibir dan berkata dengan sinis, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Dan tidak masalah jika kamu membunuh Zhang Yuan, aku pikir masalah ini sudah berakhir. Sudah berakhir, maksudmu kamu tidak akan menyetujui persyaratanku. Jika itu bagus, aku akan memberimu pilihan lain untuk mati. Sementara Aozu.com berbicara, aura besar Murong Yu meledak, menutupi Zhang Fan dan yang lainnya, dan niat membunuh yang dingin terciprat keluar tanpa penyembunyian apapun, dengan aura pembunuh. Meskipun sebelumnya dia mengalami terobosan yang mengejutkan, dia mendengar Zhang Fan dan yang lainnya dengan jelas. Para bajingan ini tidak hanya ingin memukul Zhao Ziqing dan yang lainnya, tetapi juga memberi hadiah kepada anak buah mereka setelah mereka lelah bermain. Jika bukan karena Zhao Ziqing dan yang lainnya yang kuat, jika mereka digantikan oleh wanita biasa, mereka pasti sudah digenggam oleh tangan Zhang Fan sejak lama. Zhang Fan dan yang lainnya mungkin melakukan banyak hal semacam ini. Di mata Murong Yu, Zhang Fan, Li Song, dan Huang Kun semuanya adalah penjahat bintang hitam. Jika mereka terbunuh, Murong Yu akan mendapatkan banyak poin bintang. Dan mereka tidak langsung membunuh mereka, itu karena kekuatan di belakang mereka yang membiarkan mereka pergi. Raja Peri kecil, sangat sombong. Aku melihat apakah kalian masing-masing memiliki kekuatan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik dari alam Raja Abadi. Huang Zong, bunuh mereka untukku. Huang Kun sangat marah. Li Kong, kamu harus pergi dan bermain juga. Perhatikan, bunuh saja para pria itu. Wanita-wanita itu seharusnya tidak menyakiti mereka, jika tidak, akan membosankan untuk bermain. Li Song tergagap dengan mata membunuh dan berkata dengan dingin. Huang Zong dan Li Kong adalah orang-orang kuat di alam Raja Peri dalam keluarga Huang dan keluarga Li. Mereka adalah pengawal Huang Kun dan Li Song. Pada saat ini, keduanya mendengar kata-kata tuan mereka, dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, perlahan mendorong ke arah Murong Yu. Tuan Suci, kedua orang ini seharusnya tidak membutuhkan saya untuk melakukannya, kan? Pada saat ini, Xia Houzuo berbicara kepada Murong Yu. Dia melihat kekuatan Murong Yu, dan menduga bahwa pembunuhan Murong Yu terhadap kedua orang ini seharusnya tidak menjadi masalah. Meskipun keduanya adalah Raja Peri, Murong Yu hanyalah seorang Raja Peri. Itu hanya dua sampah, mudah untuk membunuh mereka. Murong Yu mengirimkan suara itu kembali, nadanya penuh dengan penghinaan. Wah, tidak semua orang bisa menyinggung, sekarang kamu bisa mati. Huang Zong menyeringai, mengulurkan tangannya yang besar, dan menembak Murong Yu ke udara, ingin menembak mati Murong Yu. Pada saat yang sama, Li Kong juga mulai. Namun, alih-alih menyerang Murong Yu, dia malah menamparkan Xia Houzuo. Melihat Li Kong benar-benar ingin Xia Houzuo melakukan sesuatu, si kera emas bermata api dan yang lainnya tercengang, dan pikiran ini muncul di hati mereka, orang ini pasti berumur panjang. Menarik, menarik, tetapi kamu adalah milik Tuan, jadi aku tidak akan campur tangan. Mata Xia Houzuo berkedip, tersenyum tipis, dan melambaikan tangannya dengan lembut. Jepret, saat Huang Zong melakukannya, Murong Yu juga melakukannya. Dengan sosok yang berkedip, Murong Yu muncul di depan Huang Zong. Dengan tamparan keras, dia menamparnya. Huang Zong hanya merasakan bunga di depan matanya, dan kemudian dia mendengar tamparan keras di wajahnya. Kemudian, dia merasa wajahnya panas membara, dan gelombang yang kuat datang, dan dia tertembak dan terbang menjauh. Ini, kecepatan yang mengerikan, kekuatan yang dahsyat. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar terkejut. Dan beberapa orang kuat yang melihat gerakan Murong Yu bahkan lebih terkejut. Pada saat yang sama, Li Kong terdorong beberapa langkah oleh telapak tangan Xia Houzuo dan datang ke sekitar Murong Yu. Murong Yu tersenyum tipis dan menendangnya dengan keras. Dengan keras, Murong Yu langsung menendang pantat Li Kong. Kekuatan yang dahsyat itu meledak dan langsung menendang Li Kong menjauh. Dengan satu telapak tangan dan satu kaki, kedua Raja Peri itu akan terbang keluar. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan napas, terkejut dengan kekuatan Murong Yu. Hanya saja Huang Zong dan Li Kong sangat marah.
Seorang Raja Peri sendiri ditampar oleh Raja Peri. Ditendang pantatnya. Jika insiden itu menyebar seperti ini, mereka akan keluar dengan topeng di masa depan. Dengan raungan, Huang Zong dan Li Kong tiba-tiba kehabisan tenaga, berubah menjadi dua cahaya ilahi dan memusnahkan mereka ke arah Murong Yu. Napasnya sangat besar, gerakannya tajam, dan dia ingin membunuh Murong Yu. Tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, jadi tinggalkan aku segera, kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Menghadapi kedua pria yang mengancam itu, Murong Yu tidak memiliki rasa takut atau bahkan perilaku defensif atau menghindar, hanya berdiri di tempat. Berkata dengan ringan, "Mati." Huang Zong dan Li Kong meraung, serangan mereka yang keras dan ganas langsung turun, mencekik Murong Yu. "Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke jalan." Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin. Aku melihat bahwa dia membuat cetakan tangan di dadanya dengan kedua tangannya, dan kemudian dia berbisik, "Tebasan ruang, bunuh aku." Pada saat ini, Huang Zong dan Li Kong merasakan napas kematian yang tak tertandingi menyelimuti mereka. Keduanya langsung terkejut, dan mereka tidak dapat lagi membunuh Murong Yu, dan ketika mereka mengguncang tubuh mereka, mereka ingin keluar dengan keras. Hanya saja semuanya sudah terlambat. Engah, dua masa kabut darah meledak di kehampaan. Tanpa tanda-tanda apapun, Huang Zong dan Li Kong dipotong menjadi dua bagian pada saat yang hampir bersamaan, dan mereka terpotong menjadi dua bagian. Kedua Raja Peri itu langsung terpotong, dan semua orang di sekitar mereka terkejut melihat pemandangan ini. Terlepas dari apakah mereka lemah atau kuat, mereka semua terkejut. Karena mereka tidak tahu bagaimana Murong Yu membunuh mereka. Tidak ada jejak senjata, atau bahkan fluktuasi kekuatan. Jika itu adalah makhluk abadi yang lemah, banyak orang yang hadir dapat membunuhnya tanpa fluktuasi kekuatan apapun. Namun, keduanya adalah Xianjun. Terutama Ranah Raja Abadi adalah satu-satunya yang melakukannya. Tebasan ruang, apakah itu kekuatan ruang? Banyak orang mendengar suara rendah Murong Yu. Untuk sementara waktu, mata semua orang terfokus pada Murong Yu. Ruang dan waktu adalah aturan paling misterius dan salah satu kekuatan paling misterius. Jika Anda mengendalikan kedua aturan ini, itu akan sangat menakutkan. Apakah Murong Yu menguasai aturan ruang? Semua orang menatap Murong Yu, mata mereka berkedip, dan pikiran melintas di hati mereka. Jika saya juga mendapatkan aturan ruang, kekuatan saya pasti meroket beberapa kali dan menjadi lebih kuat. Melihat Murong Yu, mata beberapa orang berangsur-angsur memanas. Melihat tubuh Huang Zong dan keduanya, mata Murong Yu memancarkan cahaya terang, dan senyum muncul di wajahnya. Tebasan ruang sebenarnya adalah penerapan kekuatan ruang. Kekuatan ruang sama dengan kekuatan umum, yang dapat menyerang dan bertahan. Saat bertahan, kekuatan ruang dapat dipadatkan menjadi perisai ruang. Penghalang ruang tidak hanya dapat bertahan tetapi juga menghalangi. Dalam hal serangan, kekuatan ruang juga sangat mematikan, bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan biasa. Setelah mengendalikan kekuatan ruang, selama Murong Yu mau, dia dapat mengubah kekuatan ruang menjadi bentuk apapun, seperti pedang, tongkat, dan berbagai metode lain untuk menyerang. Tentu saja, kekuatan Murong Yu saat ini hanya dapat melakukannya jika dia memiliki pemahaman dan kendali yang lebih baik terhadap kekuatan ruang, dapat dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Di bagian langit dan bumi itu, dia adalah penguasa. Menguasai segalanya. Namun, Murong Yu masih jauh dari mencapai level itu. Bahkan jika belum mencapai level itu, daya mematikan tebasan ruang sekarang sangat mengerikan. Terutama tercermin dalam misteri dan kejutannya. Setelah kekuatan umum dimainkan, akan terjadi lebih banyak atau lebih sedikit fluktuasi kekuatan. Semakin kuat kekuatannya, semakin mudah untuk mendeteksi fluktuasi ini dan kemudian membuat pertahanan. Namun, kekuatan ruang angkasa tidak memiliki fluktuasi kekuatan, dan dapat mencapai serangan diam-diam maksimum, menyerang ketidaksiapannya dengan kejutan. Huang Kun, Li Song dan yang lainnya semua menatap Murong Yu dengan wajah kusam, senyum menyeringai di wajah mereka bahkan membeku. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Waktu 10 napas telah berakhir, kalian dapat melanjutkan perjalanan. Murong Yu menoleh untuk melihat Zhang Fan dan ketiganya, mencibir lagi, dan perlahan memaksa mereka berdiri.
Kalian tidak dapat membunuhku. Aku milik keluarga Huang. Jika kalian berani menyentuh rambutku, keluarga Huang tidak akan pernah melepaskan kalian. Bahkan jika kalian melarikan diri ke ujung dunia, keluarga Huang kami akan memburu dan membunuh mereka tanpa henti. Melihat Murong Yu perlahan datang, Huang Kun sangat ketakutan hingga wajahnya pucat, dan pada saat yang sama dia berteriak ngeri. Mencoba menggunakan kekuatan keluarga Huang untuk menghalangi Murong Yu. Kekuatan keluarga Li dan keluarga Zhang kami mirip dengan keluarga Huang. Mereka adalah salah satu kekuatan paling kuat di prefektur Tianying. Jika kalian berani menggerakkan satu helai rambut kami, kalian pasti tidak akan dapat meninggalkan negara bagian Tianying bahkan setengah langkah pun. Sneak tertawa. Murong Yu berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkah yang diambilnya, bumi akan bergetar. Guncangan hati Zhang Fan sangat mengerikan. Sejak saat kau menyentuh ide wanitaku, kau ditakdirkan untuk mati. Aku sudah memberikannya padamu, tetapi kau tidak menghargainya. Murong Yu saling memandang dengan acuh tak acuh, dengan penghinaan di wajahnya. Lulu melanjutkan, aku sudah memberimu begitu banyak waktu, mungkin kau sudah dikirim untuk memberitahu keluarga. Sayang sekali mereka tidak datang begitu lama. Sepertinya statusmu di keluarga tidak baik. Wajah ketiga Zhang Fan menjadi semakin pucat. Murong Yu benar, mereka sudah mengirimkan panggilan untuk meminta bantuan sebelumnya. Secara umum, anggota keluarga seharusnya sudah datang, tetapi sekarang tidak. Mata Murong Yu tiba-tiba meledak menjadi awan cahaya dingin, tebasan ruang. Matilah aku. Ketika Murong Yu menyerang, Zhang Fan dan mereka bertiga meledak menjadi cahaya yang sangat ganas. Mereka bertiga meraung pada saat yang sama, meledakkan serangan terkuat, menghancurkan kehampaan, dan menghantam ke arah Murong Yu dengan cepat, ingin membunuh Murong Yu. Auzu.com. Engah. Murong Yu berdiri diam, ekspresinya tidak berubah. Namun, Zhang Fan dan mereka bertiga dibombardir, dan mereka sudah terputus oleh ruang, seperti Li Kong dan Huang Zhong, mereka langsung dilenyapkan. Namun, ketika Zhang Fan meninggal, tetapi kekuatan yang mereka bom tidak hilang, dan mereka masih membombardir Murong Yu. Melihat kekuatan-kekuatan kuat itu datang dari ledakan itu, Murong Yu hanya mendengus dingin. Kemudian, orang-orang di sekitar melihat bahwa kekuatan-kekuatan ini menghilang dari udara tipis. Dengusan dingin menghancurkan kekuatan-kekuatan ini. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan Xianjun tidak dapat menghancurkan kekuatan-kekuatan ini hanya dengan dengusan dingin, kan? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar terkejut lagi. Mereka semua menatap Murong Yu dengan mata terkejut, banyak orang yang berhati aneh harus menekan kegelisahan di hatinya. Murong Yu benar-benar kuat, metode kekuatan apalagi yang belum digunakan. Jika dia maju dengan gegabah, dia akan mati. Faktanya, kekuatan Murong Yu tidak sekuat itu. Meskipun dia menerobos ke ranah Raja Abadi, kekuatannya telah berlipat ganda dari sebelumnya, tetapi tidak mungkin baginya untuk menghancurkan serangan terkuat dari tiga Raja Abadi dengan mendengus dingin. Ini adalah penggunaan kekuatan ruang angkasa. Dia secara langsung mengendalikan pasukan ruang angkasa dan membunuh pasukan tersebut. Kekuatan ruang angkasa telah menyebabkan sedikit orang melihat pemandangan ini. Anak ini kuat, dan aku khawatir Xianjun bukan lagi lawannya. Mungkin, dia memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar. Di kejauhan alun-alun, sekelompok orang melihat ke sisi ini, dan seorang yang kuat berkata dengan ringan. Bagaimana mungkin, yang terbunuh hanyalah sampah. Mengapa aku tidak membunuhnya saja? Orang lain melihat ke sisi Murong Yu dengan tidak percaya, wajahnya tegas, dan niat membunuh terciprat. Jangan impulsif, kekuatan anak ini terlalu mengerikan. Dan dia membunuh keluarga istanaku, dan keluarga istana kita telah abadi. Jika dia terus tumbuh, aku khawatir itu akan menjadi bencana bagi kita. Tidak mungkin, kita hanya bisa membunuhnya. Dicekik di buayan, orang kuat yang berbicara sebelumnya berkata dengan ringan, tetapi itu adalah niat membunuh yang tidak terkendali. Kita bisa membunuh mereka secara langsung di sini. Aku tidak percaya dia bisa lolos di tangan beberapa dari kita Kaisar Abadi. Kaisar Abadi muda dari keluarga istana berkata dengan suara yang dalam dan membunuh. Dia berada di sebelah Xiahou Zuo, seorang pria kuat di ranah Kaisar Abadi. Dia memiliki tentara Kaisar dan kuat. Jika dia bergerak gegabah, aku khawatir dia tidak akan bisa membunuh Murong Yu.
Masalah ini membutuhkan rencana jangka panjang dan harus menjadi pembunuhan satu kali. Murongyu, surga, seberapa kuatkah keberadaan seperti semut? Benar-benar mengendalikan kekuatan ruang. Jika demikian, jika kamu mengalahkannya, kamu akan menjadi lebih kuat. Dan kamu juga bisa mendapatkan harta ruangnya. Ini adalah apa yang diperintahkan oleh pemilik istana untuk dirampok. Namun, kekuatan putra ini kuat, dan pengadilan surgawi berkembang pesat. Agaknya istana hukuman surgawi tidak akan membiarkan kita melakukannya dengan mudah. Ini tidak mudah dipahami, dan kita hanya bisa melakukannya secara diam-diam dan membunuh dengan satu pukulan. Di sisi lain alun-alun, beberapa ahli di Istana Peri menatap sisi Murongyu dengan mata pembunuh. Di sudut alun-alun, beberapa pria kuat berdiri di sana, menatap sisi Murongyu, dengan senyum di wajah mereka. Anak ini adalah pencipta pengadilan surgawi, penghukum alam kultivasi Huaxia dan alam kultivasi Feng Huo. Kali ini, dia bahkan mendapat manfaat dari monumen surgawi dewa. Bagaimana mungkin kami, orang-orang tua, merasa begitu malu? Anak ini tidak buruk. Jika kau memberinya cukup waktu, pengadilan surgawi mungkin lebih kuat. Dia juga mungkin mencapai kekuatan super. Namun, sepertinya seseorang di istana hukuman surgawi ingin menyerangnya. Hah, bajingan-bajingan ini, tidak apa-apa untuk membentuk kelompok di istana hukuman surgawi. Selama bertahun-tahun, mereka telah mencaplok dan menganiaya cabang-cabang sekte yang kuat. Istana hukuman surgawi telah kacau, dan sudah waktunya untuk memperbaikinya. Kalau tidak, saat itu kita pasti akan kalah. Kita seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika Murongyu dapat menahan semua jenis tekanan, dia akan menjadi kandidat terbaik. Seorang lelaki tua berkata dengan ringan. Orang-orang ini berbicara dalam larangan kedap suara, tetapi tidak ada yang tahu apapun kecuali mereka. Selain itu, mereka terlalu jauh dari Murongyu, dan mata mereka terhalang oleh pengekangan, tetapi Murongyu tidak menemukan orang-orang ini. Baiklah, mari kita tinggalkan Tian Yingling dulu. Setelah Murongyu membunuh ketiga Zhang Fan, dia berbalik dan membawa Zhao Ziqing dan yang lainnya untuk pergi. Tuan, Anda tampaknya semakin menyimpang. Kera emas bermata api itu mencondongkan tubuhnya dan berkata sambil tersenyum. Kera emas, apa yang Anda bicarakan? Murongyu menoleh untuk melihat kera emas Huoyan, dengan aura berbahaya di matanya. Kera emas bermata api itu berperang dingin, dan dengan cepat berkata, maksudku, Tuan, Anda terlalu perkasa, terlalu kuat. Itu adalah pemeran 5 tubuh yang kami kagumi. Anda terlalu lemah. Apakah Anda malu ditolak oleh sampah Zhang Fan? Kata Murongyu sambil tersenyum tipis. Kera emas bermata api itu langsung tertekan, dan bergumam dengan suara rendah, saya hanya di alam dewa mendalam 9 surga, tetapi Zhang Yuan adalah Raja Peri. Saya tidak sesesat Anda, bagaimana saya bisa menahan serangannya? Tuan Suci, apakah kita akan kembali seperti ini? Agaknya keluarga Zhang dan yang lainnya akan segera tiba. Xia Houzuo melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Zhang Fan dan keluarganya pastilah pasukan kelas 1, sangat kuat. Jika lawan menyerbu, mereka bukanlah lawan sama sekali. Murongyu merenung, dia juga mempertimbangkan masalah ini. Namun, jika dia membawa Zhao Ziqing dan yang lainnya ke dunia Hetu Luoshu, orang lain akan tahu bahwa dia memiliki harta karun ruang angkasa yang dapat membawa orang yang masih hidup. Dengan cara ini, saya khawatir banyak orang yang tidak ingin melakukannya akan segera menyerangnya. Namun, jika Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak dibawa masuk, begitu mereka diserbu oleh pihak lain, kekuatan yang mengerikan mengalir turun, bahkan jika Zhao Ziqing dan yang lainnya sudah jauh lebih kuat, saya khawatir mereka tidak dapat melawan. Tiba-tiba, wajah Murongyu sedikit berubah. Tuan Suci, ada apa? Meskipun Murongyu menyembunyikannya dengan baik, itu ditemukan oleh Xia Houzuo. Jadi dia bertanya melalui suara. Kami telah diikuti, dan ada lebih dari satu pihak. Mata Murongyu berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Diikuti. Xia Houzuo menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, karena dia tidak ada hubungannya dengannya. Dia adalah orang kuat di alam Kaisar Abadi, dia belum menyadarinya, tetapi Murongyu telah menemukannya. Apakah ini berarti bahwa Murongyu jauh lebih kuat darinya? Setidaknya dalam hal induksi, Murongyu jauh lebih kuat darinya. Faktanya, perasaan Murongyu mungkin tidak sekuat Xia Houzuo.
Alasan mengapa dia seperti ini adalah karena aturan ruang. Setelah kekuatannya menembus ke ranah Raja Abadi, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan ruang, dan kendalinya terhadap kekuatan ruang lebih berguna. Tebasan ruang adalah salah satu manifestasinya. Jika berada di ranah Dewa Mendalam 9 Surga, meskipun Murong Yu juga dapat memadatkan tebasan ruang, ada celah besar antara daya mematikan dan masa kini. Pada saat itu, tebasan ruang yang dipadatkan agak sulit bahkan untuk membunuh yang kuat di ranah Raja Abadi, dan saya suka belum lagi yang kuat di ranah Raja Abadi. Tentu saja, ini juga terkait dengan menjadi lebih kuat. Selain itu, kemampuan bertahan perisai ruangnya juga meroket. Lalu ada kemampuan untuk merasakan ruang di sekitarnya. Misalnya, seperti sekarang, orang kuat mengunci Murong Yu di kejauhan dan mengikutinya secara diam-diam. Bahkan Xiahou Zuo tidak menyadari kunci ini, tetapi Murong Yu dapat merasakannya. Apakah itu pikiran ilahi atau kekuatan? Selama ia bergerak di ruang angkasa, itu akan menyebabkan fluktuasi di ruang angkasa. Fluktuasi semacam ini sangat tidak jelas, bahkan Xianzun mungkin tidak dapat merasakannya. Namun, Murong Yu, yang mengendalikan aturan ruang angkasa, dapat dengan mudah merasakannya. Tiba-tiba, mereka menyerang, bertahan. Pada saat ini, wajah Murong Yu menjadi garang. Pada saat yang sama, ia juga bergerak, dan di antara kedua tangannya yang melambai, perisai ruang angkasa menyelimuti mereka. Pada saat yang sama, Xiahou Zuo juga merasakannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia meraung, dan batu bata emas di tangannya dikorbankan olehnya, berubah menjadi gunung seukuran gunung, membumbung tinggi ke langit. Ledakan. Hampir segera setelah Murong Yu dan Xiahou Zuo bereaksi, serangkaian serangan yang menyerupai badai dahsyat merobek kehampaan, mendarat dari langit, dan langsung menenggelamkan Murong Yu dan yang lainnya. Ledakan. Kekuatan mengerikan ini adalah yang pertama bertabrakan dengan batu bata emas Xiahou Zuo, dan kemudian terdengar suara keras yang sangat mengerikan. Batu bata emas awalnya memancarkan cahaya keemasan, seperti matahari kecil, memancarkan aura yang sangat kuat. Namun saat ini, setelah dibanjiri oleh kekuatan yang turun, cahaya keemasan pada batu bata emas langsung meredup banyak. Bahkan batu bata emas yang awalnya seukuran gunung berkurang menjadi hanya beberapa puluh meter pada saat pertama kali diserang. Pada saat yang sama, batu bata itu hancur kembali. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Batu bata emas dan Xiahou Zuo saling terhubung, dan Xiahou Zuo terluka seketika saat diserang dengan ganas. Serangan pihak lain terlalu mengerikan. Semuanya terjadi dalam sekejap, meskipun Murong Yu bereaksi paling cepat, tetapi saat Xiahou Zuo terluka, dia mampu mengatur beberapa lapis perisai ruang angkasa. Penghalang ruang angkasa, transfer ruang angkasa. Murong Yu meraung dalam hatinya, dan kekuatan ruang angkasa meledak, membentuk penghalang ruang angkasa yang kuat di kehampaan di atas mereka, mencoba menghalangi serangan yang mengalir deras ini. Pada saat yang sama, Murong Yu mengendalikan kekuatan ruang angkasa dan mulai mentransfer kekuatan yang mengalir deras ke kejauhan. Pemahaman rumbling Murong Yu tentang aturan ruang angkasa telah melampaui yang sebelumnya, dan kekuatan penghalang ruang angkasa telah menjadi berkali-kali lebih kuat. Tetapi itu tidak dapat menghentikan pemboman kekuatan-kekuatan ini. Dalam sekejap, puluhan lapis penghalang ruang angkasa dirobek menjadi bubuk oleh kekuatan-kekuatan itu. Meskipun itu menghentikan kekuatan-kekuatan itu sedikit, dan menghabiskan sebagian dari kekuatan-kekuatan itu. Tetapi serangan-serangan itu masih tajam, dan mereka terbunuh dengan gila-gilaan. Mencibir di atas kehampaan, terdengar suara-suara keras. Kehampaan itu bahkan memiliki lebih banyak riak. Ini karena Murong Yu menggunakan kekuatan ruang untuk mentransfer suara kegagalan kekuatan-kekuatan ini. Kekuatan serangan-serangan ini terlalu mengerikan, Murong Yu tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Dia baru saja mengumpulkan kekuatannya dan sudah dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan ini. Hei Lian, keluarlah untukku. Wajah Murong Yu berubah drastis saat dia meraung di dalam hatinya. Hei Lian langsung meledak menjadi kekuatan ruang, tetapi yang mengubah warna kulit Murong Yu adalah Hei Lian juga tidak bisa mentransfer kekuatan itu keluar. Auzu.com Kekuatan-kekuatan ini terlalu menakutkan, mereka telah melampaui batas maksimal yang dapat dilawan oleh teratai hitam. Hancurkan untukku. Pada saat ini, Xiahou Zuo meraung dengan panik,
melayang di atas kepala mereka, dan batu bata emas yang dengan cepat menekan terbalik meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dengan cepat melesat masuk dan melesat ke langit. Suara gemuruh yang keras terus menyebar. Di bawah kendali penuh Xiahou Zuo, batu bata emas itu bertabrakan dengan keras dengan kekuatan-kekuatan itu, terus-menerus menghabiskan kekuatan yang mengalir. Namun, kekuatan-kekuatan itu terlalu menakutkan, bahkan jika Xiahou Zuo menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia hanya menahannya untuk sementara waktu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyemburkan darah dengan panik, dan batu bata itu ditekan lagi. Pada saat ini, Zhao Ziqing dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Setelah bereaksi, mereka melakukan tembakan pertama, meledakkan serangan terkuat untuk membunuh kekuatan-kekuatan mengerikan di atas langit, dan mereka ingin menghancurkan kekuatan-kekuatan itu. Senjata ajaib seperti kota naik ke langit untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang mengalir turun itu. Ini adalah senjata ajaib super yang didapatkan Zhao Ziqing, istana bawah tanah. Aku mendapatkannya saat aku mendapatkan warisan klan Feng di Laut Mati. Saat istana bawah tanah membubung ke langit, cahaya kuning tanah meledak. Kemudian, sebuah gulungan gambar dengan cepat membesar, membubung ke langit, dan akhirnya melayang di depan Murong Yu dan yang lainnya. Hetu Luoshu. Murong Yu bahkan mengorbankan Hetu Luoshu. Api Yin dan Yang, bakar seluruh dunia, bakar segalanya untukku. Murong Yu meraung, kuali Qian Kun Yin dan Yang dikorbankan olehnya, dan api Yin dan Yang menyembur keluar dengan liar, mencoba membakar dunia. Boom! Istana bawah tanah bertabrakan dengan keras dengan kekuatan yang mengalir. Dengan puff, wajah Zhao Ziqing menjadi pucat, dan dia menyemburkan seteguk darah. Istana bawah tanah juga dengan cepat menyusut oleh pemboman dan akhirnya terbang turun, berubah menjadi sinar cahaya ke tubuh Zhao Ziqing. Klik, klik, penghalang ruang angkasa terus-menerus hancur, dan api Yin dan Yang telah membumbung tinggi ke langit, dan bahkan ruang angkasa telah terbakar. Kekuatan mengerikan yang mengalir turun akhirnya menjadi kurang ganas, dan di bawah api Yin dan Yang, mereka mulai terbakar hebat. Namun, kekuatan-kekuatan ini masih ganas. Selain bagian yang dibakar oleh api Yin dan Yang, ada juga bagian dari kekuatan yang menerobos rintangan api Yin dan Yang dan dicekik. Lapisan perisai ruang yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur. Murong Yu terkejut hingga pucat, pikirannya terguncang hebat, dan darah di tubuhnya terlempar seperti sungai. Ledakan. Akhirnya, setelah perisai yang tak terhitung jumlahnya hancur, semua kekuatan ini membombardir Hetu Luoshu. Tepat ketika pasukan ini dengan ganas membombardir Hetu Luoshu, pada saat ini, Murong Yu mengendalikan Hetu Luoshu dan membuka celah yang tajam. Pada saat ini, Hetu Luoshu seperti binatang buas, membuka mulut baskom darah dan langsung menelan sebagian besar kekuatannya. Bergemuruh, di dunia Hetu Luoshu, seolah-olah kiamat dunia telah tiba, kehampaan terus-menerus hancur, puncaknya dihancurkan, dan bumi diledakkan menjadi debu. Di bawah pemboman kekuatan yang mengerikan ini, hampir sebagian besar ruang di dunia Hetu Luoshu dibombardir menjadi debu. Bajingan, Hetu menjadi marah, memobilisasi kekuatan dunia Hetu Luoshu dan mulai dengan panik mencekik pasukan penyerang ini. Engah, engah, engah. Meskipun sebagian besar kekuatan diarahkan ke masa Hetu Luoshu, kekuatan itu terlalu mengerikan, serangan yang meletus telah melampaui batas yang dapat ditanggung Hetu Luoshu sekarang, secara langsung melukai Murong Yu. Pada saat yang sama, beberapa pasukan cadangan membombardir mereka, dan Yu Mengqing, Mu Liyue, dan yang lainnya juga terluka. Namun, akhirnya, kekuatan mengerikan itu masih ada, tetapi Murong Yu dan yang lainnya semuanya terluka parah. Dan semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, paling lama 3 napas. Itu terjadi sangat singkat. Robek kekosongan dan melarikan diri ratusan juta mil. Murong Yu menyerang dengan kekuatan untuk membungkus semua orang. Kemudian dia menggambar tangan besar di kekosongan, dan tiba-tiba menggambar retakan hitam pekat di kekosongan. Kemudian, sosok Murong Yu bergetar, dan Zhao Ziqing dan yang lainnya bergegas ke celah ruang ini. Tepat ketika Murong Yu menghilang di tempat, kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya dibombardir dengan keras. Gemuruh. Setelah ledakan yang mengerikan itu, segala sesuatu dalam jarak 1 juta li langsung dimusnahkan di bawah pemboman kekuatan yang mengerikan ini. Sangat disayangkan bahwa Murong Yu dan yang lainnya telah menghilang.
Itu adalah tempat yang berjarak miliaran mil dari sini. Tertawa. Tiba-tiba, kekosongan itu meledak menjadi napas, dan kemudian beberapa sosok menyembur keluar dari kekosongan itu, dan akhirnya jatuh ke tanah satu demi satu. Orang-orang ini adalah Murong Yu dan kelompoknya. Murong Yu benar-benar merobek kekosongan itu, melintasi waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, langsung melarikan diri miliaran mil, dan muncul di sini. Metode ini benar-benar mengejutkan.